supaya harta benda itu betul-betul yang merupakan karunia Allah yang luar biasa berupa Indonesia yang zamrud khatulistiwa itu yang disebut sebagai bukan lautan hanya kolam susu. Lagu Nusantaranya Pus Plus ini ada lagunya generasi kolonial gitu, kalau generasi zaman milenial nggak kenal lagu ini. Nah, Nusantara kita yang zamrud khatulistiwa ini karunia Allah yang sangat luar biasa, dinikmati secara adil oleh seluruh agama bangsa Indonesia. Sehingga sila kelimanya adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Petani cabenya juga mendapatkan keadilannya, petani garamnya mendapatkan keadilannya, petani padinya juga mendapatkan keadilannya, petani nelayannya mendapatkan keadilannya. Itulah hifdzu al-mal, supaya harta menjadi sesuatu yang kaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, begitu kata Al-Qur'an. Supaya dengan demikian maka kesejahteraan sosial ini betul-betul bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lima prinsip ad-daruriyatul khams itu yang kemudian diwujudkan dalam beragam terminologi dalam bahasa Arab gitu. Di situ ada kata-kata adil dan beradab. Sila kedua ada kerakyatan, rakyat dipimpin hikmat, kebiasaan dalam permusyawaratan musyawarah, perwakilan wakil. Sila yang keempat. Sila yang kelima adalah keadilan adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat rakyat. Begitu banyak ungkapan bahasa Arab yang ada di dalam Pancasila yang menandakan betapa tokoh-tokoh bangsa kita sudah memberikan keteladanan untuk saling memberi, saling menerima, saling memberikan kontribusi, saling mentoleransi, dan kemudian disepakatilah Pancasila supaya betul-betul bisa menyatu padukan warga bangsa Indonesia, supaya tidak mudah pecah akibat daripada provokasi dari orang-orang, sebagian orang dari yang mengaku dari Indonesia Timur, supaya dengan cara itu maka Indonesia kita tetap bisa terjaga. Nah, nilai-nilai ini di balik itu ada para kiai, para ulama yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain. Ini nilai yang menurut saya penting untuk digarisbawahi, bahwa kita umat Islam, kita bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, termasuk di Madura, sebagaimana telah disebutkan oleh Bapak Ahmad Masuni, bagaimana kemudian kita yang mayoritas ini betul-betul bisa menjaga nilai-nilai toleransi, nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan itulah yang kemudian sesungguhnya merupakan warisan daripada apa yang dulu sudah dicontohkan. Dan ini menurut saya penting untuk terus selalu kita jaga, karena tadi saat sekarang dan ke depan bukan selain daripada mereka yang ingin menghidupkan kembali ideologi komunisme dengan apa yang dulu dilakukan dengan pemberontakannya. Nah, sekarang dilakukan tidak dengan pemberontakan, tapi dilakukan dengan beragam pengaburan sejarah. Ada yang kemudian menulisnya dalam bentuk kamus sejarah. Jadi kaburkanlah sejarah tentang PKI ini, yang disebut bahwa mereka tidak melakukan pemberontakan, bahkan mereka adalah korban daripada pemberontakan. Nah, ini semuanya kan bagian-bagian daripada yang ujung akhirnya nanti akan kemudian membuat kabur tentang masalah Pancasila, kabur tentang peran daripada umat Islam dan tokoh-tokoh bangsa untuk kemudian bisa menghadirkan hal yang kemudian tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Sosialisasi ini hendaknya kemudian bisa membuat kita terus waspada, tapi sekaligus juga terus terasah untuk agar kita selalu bisa mengatasi beragam tantangan zaman, tantangan masalah, sehingga kita di tengah COVID-19, di tengah persaingan global, ya, di tengah ada kaukus-kaukus militer yang baru, ya, Amerika, Australia, dan Eropa, dan Inggris maksud saya, Indonesia tetaplah eksis, ya, di tengah ada tantangan UPM di timur, dan kemudian ada di Laut Natuna Utara. Indonesia kita tetap eksis ketika kita memahami betul ya tentang sejarah daripada bangsa ini, dan sekaligus sejarah kebersamaan daripada tokoh-tokoh bangsa, para kiai dan para umat Islam, bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain, bersatu padu, tidak mudah dicerai-beraikan, tidak mudah diadu domba, dan mewaspadai betul ya beragam tantangan-tantangan yang real dan konkret terkait dengan COVID-19, terkait dengan separatisme, terkait dengan liberalisme, terkait dengan ateisme, komunisme, terkait dengan radikalisme, terorisme, dan apapun yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang telah diwariskan oleh Syekhuna Khalil, tokoh-tokoh dari Sumeneb, maupun juga para murid daripada Syekhuna Khalil, dan tokoh-tokoh yang kemudian melalui Kiai Haji Hasyim Asy'ari, murid daripada Syekhuna Khalil, kemudian menghadirkan resolusi jihad, dan dengan cara itu menyelamatkan Indonesia. Dari resolusi jihad kemudian didukung di Yogyakarta oleh Kongres Umat Islam yang pertama, dan kemudian Muhammadiyah mendukungnya dengan amanat jihad pada tanggal
28 Mei tahun 1946. Jadi para ulama-ulama kita telah begitu luar biasa memberikan contoh dan keteladanan sejarah agar kita dalam kondisi apapun tetaplah berada di garda terdepan untuk membela bangsa, membela negara, menyelamatkannya dari beragam tantangan-tantangan zaman. Kalau dulu adalah tantangannya adalah penjajahan Belanda maupun penjajahan asing yang ingin menjajah kembali Indonesia. Kemudian berikutnya tantangan terkait dengan pemberontakan PKI, di mana kemudian kita tahu bagaimana NU dan Muhammadiyah, Ansor dan Kokam berada di garda terdepan untuk bersama dengan TNI menyelamatkan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan kemudian menyelamatkan Undang-Undang Dasar kita. Hal-hal semacam ini sangat dipentingkan untuk terus selalu bisa disegarkan dan terus bisa dikerjakan kembali. Tapi itu semuanya tidak akan bisa kita lakukan dengan maksimal kalau kita tidak memahami tentang dasar-dasar daripada sejarah dan 4 pilar ini sendiri. So, kalau di pesantren ada satu kaidah, wa faqidu syai'i la yu'ti. Kalau Anda tidak punya, ya Anda tidak bisa memberi. Kalau Anda tidak punya pengetahuan, ya Anda tidak bisa memberitahu. Kalau Anda tidak punya kecintaan, Anda tidak bisa mencintai. Kalau Anda tidak mempunyai kepedulian terhadap bangsa dan negara, sebagaimana dicontohkan oleh Bapak bangsa, para kiai dan para ustadz, para ulama itu, ya kita tidak bisa memberikannya. Itulah karenanya sosialisasi ini bagian dari upaya untuk agar kita mempunyai informasi, mempunyai pemahaman yang baik dan benar terkait dengan Pancasila, yang tadi saya sebutkan bahwa jangan kemudian umat Islam dipecah belah atau diadu domba atau dihadap-hadapkan dengan Pancasila, karena Pancasila justru adalah di sana ada peran besar daripada tokoh-tokoh dari NU, tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, tokoh-tokoh dari partai-partai Islam, termasuk juga peran daripada para habaib, para ulama, para habaib juga begitu luar biasa perannya untuk menghadirkan dan mensosialisasikan Indonesia merdeka kita. Karena sekali lagi bagi kita sangat dipentingkan pemahaman ini supaya kita bisa terus mengulangi peran sejarah yang luar biasa itu untuk kemudian menghadirkan segala kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Kalau demikianlah Pancasila, demikian juga lah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita pun juga sesungguhnya setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar berisi begitu banyak hal yang menjaga dan mengawal kemaslahatan rakyat. Kalau saja negara betul-betul melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, melakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sesungguhnya masalah-masalah yang terkait dengan petani menjerit, petani garam menjerit, petani cabai menjerit, petani padi menjerit, itu harusnya tidak terjadi karena negara diperintahkan untuk melakukan mensejahterakan rakyat dan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan karenanya penting betul agar Undang-Undang Dasar ini difahami ya, dan juga dilaksanakan. Kami MPR bukan hanya melakukan sosialisasi ini kepada rakyat, tapi sosialisasi ini kami lakukan juga kepada para pejabat, termasuk para anggota DPR, anggota DPRD, termasuk para asosiasi gubernur, asosiasi bupati, termasuk juga kepada para menteri. Ini semuanya sudah pernah kami sampaikan agar merekalah yang menjadi contoh dan teladan untuk menghadirkan kebijakan berbangsa dan bernegara yang menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghadirkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dengan cara itu maka Undang-Undang Dasar kita yang dilakukan amandemen pada masa reformasi betul-betul akan merealisasikan tujuan yang utama daripada bernegara. Terakhir Bapak dan Ibu hormati, tentu saja ramai sekali belakangan adalah dalam suasana kita tetap menjaga NKRI dan pembukaan Undang-Undang Dasar, karena itu adalah dua hal yang tidak boleh dilakukan perubahan. Begitulah kesepakatan MPR pada waktu itu. Tapi kemudian memang dibuka untuk melakukan perubahan. Pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4 memang memberikan ruang untuk perubahan. Tetapi perubahan itu tidak kemudian bisa dilakukan dengan semau gue. Karena Undang-Undang Dasar tentu tidak sesederhana membuat soto Madura atau membuat sate Madura. Tapi Undang-Undang Dasar tentu ada satu hal yang betul-betul harus dipikirkan dengan sangat serius. Sekalipun soto Madura dan sate Madura sangat enak dan sangat lezat, dan itu semuanya kita pasti menyukainya, begitu ya. Tetapi Undang-Undang Dasar tentu adalah satu hal yang perlu dipikir dengan amat sangat mendalam. Karenanya ada syarat untuk kemudian Undang-Undang Dasar bisa dilakukan perubahan. Pasal 37 ayat 1 disebutkan diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, berarti diperlukan 237 anggota MPR yang mengusulkan. Jadi usul ini bukan asal-asalan dari lembaga survei atau hanya
hanya pengamatan dari tokoh masyarakat atau dari dosen atau dari pakar atau dari demonstrasi. Enggak, ini harus diusulkan secara resmi oleh anggota MPR. Jumlahnya pun tidak sedikit, sepertiga, yaitu 237. Nanti pun juga diusulkan juga dengan serius, dengan secara tertulis. Nah, sampai hari ini belum ada satupun anggota MPR mengusulkan perubahan apapun terhadap Undang-Undang Dasar. Adapun yang kemudian ramai dibicarakan tentang PPHN, itu sesungguhnya masih merupakan realisasi daripada rekomendasi MPR pada periode sebelumnya. Itu belum merupakan keputusan. Itu masih progres yang kalau di peta di MPR sendiri beragam-ragam. Ada yang setuju, ada yang setujunya dengan TAP MPR saja. Nah, kalau partainya Pak Ahmad Sehu, partai saya juga, kami tidak setuju dengan perubahan Undang-Undang Dasar untuk menghadirkan PPHN. Menurut kami itu cukup melalui undang-undang saja, undang-undang yang ada dikuatkan saja. Sehingga Indonesia bisa maju, tidak menjadi negeri poco-poco, maju mundur kanan kiri, tidak maju-maju, padahal negara lain sudah sangat maju. Negara yang dulu belajar di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Korea, sudah sangat maju, Indonesia masih belum maju. Jadi memang kita perlu PPHN, tapi cukup dengan undang-undang, tidak perlu dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau DPD mengusulkan agar itu diubah mereka setuju dengan perubahan Undang-Undang Dasar menghadirkan PPHN bila usulan DPD disetujui. Nah, padahal usulan DPD ini juga tidak mudah untuk disetujui. Itulah petanya. Jadi perkiraan saya juga tidak terjadi lagi nanti perubahan untuk menghadirkan PPHN. Ada yang paling ramai tentu adalah wacana tentang perubahan Undang-Undang Dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Nah, ini tentu hal yang penting untuk selalu kita kritisi karena reformasi dahulu cita-citanya memang tuntutannya adalah merubah Undang-Undang Dasar. Tapi itu khususnya adalah untuk pasal 7 untuk membatasi masa jabatan presiden sehingga tidak berkepanjangan pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru, supaya tidak terjadi orientasi berkuasa yang menghadirkan otoritarianisme. Karenanya reformasi menghendaki adanya pembatasan, sehingga pasal 7 Undang-Undang Dasar itulah pasal yang pertama kali diubah pada masa reformasi dahulu, sehingga menghadirkan ketentuan baru, yaitu presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih untuk 1 kali masa jabatan saja, hanya untuk 5 tahun berikutnya. Jadi hanya 2 periode, tidak bisa ditambah menjadi 3 periode atau ditambah menjadi 3 tahun, karena bertentangan dengan semangat reformasi, terutama bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar dan pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang Dasar. Karenanya ya kami di MPR menegaskan bahwa MPR tidak mempunyai agenda untuk merubah Undang-Undang Dasar pasal 7 memperpanjang masa jabatan presiden. Justru kami komitmen dengan Undang-Undang Dasar agar ditetapkan masa jabatan presidennya 2 kali saja, dan itulah ketentuan Undang-Undang Dasar, itulah semangat reformasi dan kita semuanya ada di sana. Rekan-rekan sekalian, dengan pendekatan ini maka Pancasila kita, NKRI kita, Bhinneka Tunggal Ika kita, dan sekaligus juga komitmen Undang-Undang Dasar kita penting betul untuk kita selalu segarkan sehingga kita bisa mengawal dan mengisi dan melanjutkan kehidupan di Indonesia ini betul-betul dengan semangat seperti yang dahulu telah dicontohkan oleh Syekhuna Khalil, oleh tokoh-tokoh dari Sumeneb, dan oleh para bapak bangsa dan ibu bangsa. Semoga sosialisasi ini terus mencerahkan kita semuanya, menyegarkan ingatan sejarah, dan sekaligus juga ingatan peran sejarah yang bisa kita lakukan, melanjutkan dan menjaga warisan sejarah yang telah diwariskan oleh Syekhuna Khalil, tokoh-tokoh dari Sumeneb, bapak bangsa, ibu bangsa yang menghadirkan Indonesia merdeka, dan kita semuanya sekarang berada di dalam peran sejarah ini. Terima kasih sekali lagi. Barakallahu fikum jami'an wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan dengan narasumber kedua, karena Bapak Wakil Ketua MPR sangat sibuk, sehingga mumpung kita masih bersamanya saat ini, maka saya buka kesempatan, boleh Pak ya? 1 penanya saja. Silakan. Oke, baik. Ini sudah ujung tangan lebih awal ini. Oke, baik, 1 saja. Baik. Silakan. Bisa zoom lebih dekat kepada 1 penanya, sebutkan nama dan 1 pertanyaan. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak deg-degan karena berhadapan langsung dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid. Nama saya Ustadz Muhammad Ridwan ya, dari Sumeneb. Mudah-mudahan semua penyaji dan juga peserta dalam keadaan sehat walafiat. Berawal dari bahan bahwasanya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu di persepsi internal kita bahwasanya kita mengakui dengan keberagaman dan kebinekaan. Kemudian dibungkus dengan umatan wahidatan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang baik yaitu selamat dari tangan dan lisannya. Itu persepsi internal kita. Kemudian porsi kepada kebinekaan mungkin di luar agama kita menyebutkan dengan porsi lakum dinukum waliyadin. Ustadz dan penyaji di depan, kalau 20 tahun, dekati 20 tahun yang lalu kita kenal dengan adanya penataran P4. Apalagi saat ini ada namanya badan penyihat ideologi Pancasila ya. Seperti itu. Pertanyaannya adalah ketika menyikapi hal tersebut, internal dan eksternal, kalau yang dari dulu ada namanya penataran P4, kemudian adalah masalah wibawa negara, tidak adanya riak-riak seperti saat ini. Akan tetapi sekarang itu ada namanya badan ideologi. Yang saya tanyakan, apakah sosialisasi 4 pilar ini tidak sampai, itu yang terinternal. Kemudian yang keluar, apakah karena gencarnya sebuah rongrongan yang bisa memberikan disintegrasi bangsa seperti ini, seperti itu Ustaz. Itu saja mungkin pertanyaannya, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, satu penanya saja. Kami langsung persilakan kepada Bapak Wakil Ketua MPR untuk menjawab satu pertanyaan dari Pak Ridwan dari Sumeneb ini. Baik, saya kelangkong Pak Muhammad Ridwan ya. Terima kasih dan mohon maaf saya belum bisa menyertai Pak Presiden ke Sumeneb ya. Ini saya masih pakai Zoom, tapi inilah bentuk dan pengamalan daripada Bhinneka Tunggal Ika. Kita Bhinneka, ada yang pakai offline, ada yang juga pakai online. Kita Bhinneka, ada online dan offline. Tapi kita Tunggal Ika juga melaksanakan tugas berbangsa dan bernegara, melakukan sosialisasi 4 pilar. Jadi ini juga bentuk daripada offline dan online. Dan terima kasih telah dilaksanakan sosialisasi ini dengan mengindahkan tentang protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dari musibah apapun bentuknya, termasuk juga dari corona ini. Adapun yang ditanyakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ridwan tadi, terima kasih untuk taksilnya atau orisinalitas kembali pada Al-Quran dan Sunnah terkait dengan masalah toleransi, kemudian inklusivitas, kerjasama, dan lain sebagainya. Dan kemudian disampaikan kenapa kok masih ada BPIP, kenapa ada begitu banyak masalah, apakah sosialisasi ini tidak sampai. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, bahwa ya bahkan dulu ketika ada BP7 dan ada P4 dengan pendekatan otoritarianismenya Orde Baru, kita tahu bahwa ya ternyata nilai-nilai tentang Pancasila, nilai-nilai tentang P4 gitu ya, kan juga belum sepenuhnya bisa difahami dan dilaksanakan, sehingga terjadilah KKN yang dahsyat itu. KKN itu apa kalau tidak merupakan dalam tanda kutip diabaikannya nilai-nilai tentang nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar. Kalau saja kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar dilaksanakan dengan baik dan benar, pastilah tidak terjadi KKN itu. Dan waktu itu pun juga terjadi kan yang kemudian disebut dengan separatisme, ada GAM, maupun juga bahkan RMS, termasuk juga OPM juga terjadi. Jadi dalam kondisi di mana negara begitu powerful ya, dan bahkan mempunyai satu lembaga yang secara khusus melakukan kegiatan ini, masalah-masalah ini juga ternyata sangat banyak terjadi. Bahkan KKN-nya menjadi salah satu sebab mengapa kemudian terjadi reformasi. Kemudian terjadi Pak Harto jatuh, dan kemudian Undang-Undang Dasar dilakukan amandemen. Nah, pada periode sekarang ini,
kondisinya memang lebih orientasinya kepada demokratisasi dan kepada reformasi, sehingga sosialisasi juga dilakukan tidak dengan adanya indoktrinasi. Dan lembaga yang secara khusus mengelola tentang indoktrinasi yang dulu dilakukan oleh BP7, melalui P4 dan lain sebagainya, juga tidak ada lagi. Nah, baru ada BPIP. BPIP ini sesungguhnya tidaklah dimaksudkan untuk melanjutkan peran indoktrinasi dan apalagi tindakan-tindakan otoriter seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Tapi yang kita sayangkan BPIP yang mestinya adalah membantu negara dan membantu MPR dalam hal menyiapkan para narasumber untuk bisa melakukan sosialisasi lebih maksimal kepada lebih luas lagi atau penetrasi lebih kokoh lagi di dalam pemerintahan eksekutif, legislatif, eksekutif, yudikatif di pusat maupun di daerah. Ternyata BPIP juga kemudian malah menghadirkan beragam hal yang kontraproduktif. Ya, tiba-tiba kemudian dulu ada ungkapan yang sempat heboh sekalipun dikoreksi, yaitu pernyataan dari Ketua BPIP yang mengatakan bahwa agama adalah musuh nyata dari Pancasila, atau musuh nyata Pancasila adalah agama. Tentu ini sebuah kesalahan yang sangat fatal, sangat bermasalah. Ya, alhamdulillah akhirnya dikoreksi. Tapi ini kan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Termasuk kemarin, tiba-tiba BPIP membuat pengumuman untuk membuat lomba nasional penulisan tentang hukum Islam tentang hormat bendera, hukum Islam tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini kan ngawur. Ini bukan kemudian menghadirkan Pancasila yang mengokohkan ketuhanan yang Maha Esa, mengokohkan kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian mengokohkan persatuan Indonesia. Ini kan malah menghadirkan kecurigaan terhadap komunitas santri, yang kemudian dituduh justru di hari santri malah dipertanyakan masalah hukum tentang itu, seolah dakwah tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya, seolah santri masih bermasalah dengan masalah bendera, padahal kan masalah itu sudah selesai sesungguhnya. Harusnya dalam kerangka BPIP harusnya kalaupun membuat lomba di hari santri ya mestinya misalnya tentang jasa santri terhadap Indonesia merdeka dengan adanya resolusi jihad, dengan adanya fatwa jihad, dengan adanya amanat jihad gitu ya, atau kemudian peran santri dalam menjaga Indonesia merdeka dari pemberontakan komunisme misalnya, atau bagaimana peran santri menjaga Indonesia dari neokomunisme atau neo-PKI, ya, itu baru benar. Tapi BPIP malah menghadirkan kegaduhan. Ya dikoreksi juga karena kita juga menolak dengan keras, akhirnya dikoreksi, dibuat judul yang baru. Tapi ini kan menggambarkan betapa BPIP tidak melaksanakan tugas yang semestinya dilaksanakan sebagaimana maksud awal dihadirkannya BPIP. Jadi karenanya sosialisasi ini menjadi semakin ya mempunyai begitu banyak nuansanya dan dinamika dan tantangannya ketika pihak yang mestinya melakukan sosialisasi dengan pendalaman ideologi Pancasila malah menghadirkan hal yang bermasalah ini, termasuk ketika RUHIP kan BPIP tidak ada suara sama sekali. Padahal RUHIP itu justru sangat bermasalah terkait dengan Pancasila, karena RUHIP yang kita juga ikut menolaknya itu, karena RUHIP itu sila pertamanya itu akan bermasalah dengan Pancasila, karena dalam konteks RUHIP Pancasila bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Padahal Bung Karno saja sudah tidak pernah menyebut Trisila dan Ekasila setelah pidato tanggal 1 Juni itu. Pada tanggal 22 Juni maupun tanggal 18 Agustus, Bung Karno menerima Pancasila seperti yang kita terima sekarang ini dan tidak pernah lagi menyebut tentang Trisila atau Ekasila. Tapi BPIP tidak mempermasalahkan hanya undang-undang yang menyebut Trisila atau Ekasila. RUHIP itu juga bermasalah karena sila pertamanya menjadi kabur. Karena kadang-kadang sila pertama disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa, tapi lebih sering disebut sebagai ketuhanan saja, atau disebut sebagai ketuhanan yang berkebudayaan, atau ketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. BPIP tidak pernah mempermasalahkan RU yang bermasalah ini. Ini bagian-bagian dari yang kita kritisi terhadap BPIP, supaya betul-betul dia bisa kembali kepada khitohnya begitu ya, supaya kemudian tuntutan dari banyak pihak untuk dibubarkannya BPIP mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sosialisasi ini memang perlu terus dilakukan karena ya banyak masalah baik itu dari lingkungan dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia yang semuanya bisa mengancam Pancasila, bisa mengancam NKRI, bisa mengancam eksistensi kita sebagai bangsa dan negara. Dan itu semuanya baru akan bisa terjawab bila kita mempunyai ideologi yang kita pahami dengan baik dan benar, kita bersatu padu untuk kemudian memperjuangkannya dan menjaganya sebagaimana telah dicontohkan oleh para kiai dan para bapak bangsa yang kita hormati. Demikian saya kira, terima kasih. Ustaz Muhammad Ridwan, jazakallah khair. Assalamualaikum.